welcome back to my channel. Kembali lagi bersama dengan Aira di sini di channel Rajkumari Tarotivator. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja, baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke guys, seperti biasa ya, kita akan kembali ke reading dengan tema yang berbeda. Kali ini aku mengangkat tema mengenai sesuatu yang pernah atau bisa membuat karirmu jatuh. Apa saja kira-kira? Yuk kita cari tahu ya dengan reading ini. Oke guys, di sini aku udah siapin dua file ya. Di sini ada file 1 dan di sini ada file kedua. File 1 aku kasih tanda dengan red rose ya, bunga mawar merah ya, corak batik ini. Oke. Sekarang untuk file 2 aku kasih tanda ya, bunga mawar putih dengan kelopak yang agak tebal. Oke guys, silahkan dipilih, gunakan intuisi kamu untuk memilih agar hasilnya lebih resonate. Oke guys, mau pilih file 1 atau file 2? Silahkan. Aku sudah bersama dengan file 1 nih. Siapa yang pilih file 1? Oke, kamu yang pilih file 1, kamu suka ya dengan bunga mawar merah ya, red rose, cantik ya guys. Oke, di sini dalam satu file ini ada beberapa cards ya guys. Di sini ada pesan dari kehidupan juga ya. Nanti terakhir bagian akhir kita akan baca. Oke, sekarang kita mulai reading ya guys. Nah, di sini udah aku shuffle ya sebelumnya untuk mempersingkat waktu atau menghemat waktu ya. Di sini ada 5 cards ya guys. Oke, kita lihat. Oke, di sini ada the Tower. Next ada Temperance. What else? Ada 3 of Cups. And then ada 4 of Cups. And the last one is the High Priestess. Well guys, aku mau scanning zodiaknya dulu ya sebelum reading ya. Di sini yang kencang ada zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, dan Sagittarius ya. Oke, itu yang kencang ya, zodiak itu, yang 4 itu ya, yang kencang untuk file 1. Apakah kamu berzodiak salah satu yang aku sebutkan tadi atau tidak ya, atau energi kamu berada di zodiak tersebut gitu ya. Tergantung situasi dan kondisi kamu saat ini ya. Kita readingnya yang pernah terjadi mungkin saja di masa lalu atau di masa yang akan datang nantinya ya, sebagai warning buat kita gitu kan, terutama dalam karir ini ya. Bagi yang belum kejadian itu sebagai warning, yang udah kejadian itu sebagai pembelajaran buat kita. Oke guys, nah sesuatu yang pernah atau bisa membuat karirmu jatuh itu ada di sini. Kita mulai dari the Tower ya. The Tower yaitu orang-orang toksik ya guys. Iya, kalau kamu bersama dengan orang-orang toksik atau kamu berada di lingkungan toksik, maka itu possible-nya besar ya, kemungkinannya besar bisa bikin karir kamu jatuh ya guys. Nah itu ya, karena mereka ini membawa energi yang sangat negatif ya, yang bisa menghancurkan karir kamu. Kamu udah merintis karir dari nol ya, tiba-tiba saja beberapa orang itu datang, mungkin saja mereka sebagai temanmu, bisa juga sebagai seorang yang terlihat baik di matamu gitu ya, sahabatmu atau orang-orang terdekatmu gitu. Tidak taunya mereka melakukan sesuatu yang manipulatif gitu ya, ya kecurangan atau hal yang bersifat merugikan kamu, mungkin kamu sadari atau tanpa kamu sadari, dan akhirnya itu bisa membuat karir kamu yang tadinya berjaya, yang tadinya bagus ya, yang tadinya kamu ada di puncak, tiba-tiba aja dar gitu kan, jatuh ya, hancur ya, berantakan gitu karena orang-orang ini. Dan mereka nggak stay sama kamu ketika karir kamu sudah redup atau kamu sedang jatuh atau kamu berada di titik terendah. Mereka nggak stay sama kamu, malah mereka pergi. Coba lihat nih tuh ya gambarnya kan, beberapa
birds di sini pergi menjauh ya setelah ada the tower. Artinya setelah mereka melakukan sesuatu yang manipulatif ke kamu ya. Kamu jatuh, kamu berada di titik terendah, bukannya mereka nolong ya, bukannya mereka tetap stay berada bersama kamu, mereka malah pergi menjauh ya. Artinya apa? Mereka hanya ingin mengambil keuntungan gitu dari kamu ya. Sisanya kalau kamu sedih, kamu terluka, kamu dirugikan, mereka tidak mau tahu. Wah, parah nih ya. Nah itu hati-hati ya guys terhadap orang-orang di sekitar kamu yang terlihat toksik ya. Tanda-tandanya itu toksik gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan aku pasti akan posting ya pengetahuan atau informasi mengenai toxic people itu apa aja cirinya. Apa sih toxic people itu ya? Nanti akan lebih jauh akan aku jelaskan ya di video-video berikutnya atau di short video gitu ya. Karena ini sangat penting buat diketahui guys agar kita tuh bisa hati-hati, waspada ya. Terutama ini dalam karir ya guys. Kan kamu misalnya capek-capek gitu kan, udah berusaha banget ya membuat karir kamu gitu agar kamu bisa mendapatkan karir yang bagus atau usaha yang cemerlang, tiba-tiba ada orang yang gangguin, ada orang yang datang dengan mudahnya menghancurkan. Wah itu kan sangat tidak bagus ya guys. Nah di situ kita perlu waspada ya. Nah ini sebagian besar udah terjadi atau pernah terjadi ke kalian ya, beberapa dari kalian udah mengalami itu. Nah ambillah itu sebagai pembelajaran ya guys agar siklusnya itu tidak terulang lagi ya. Jadi kalau ada orang yang ya terlihat baik di depan tapi ternyata mungkin muka dua ya. Muka dua bukan berarti mukanya tuh ada dua, bukan ya guys, tapi maksudnya baik di depan tapi di belakang kebalikannya gitu loh. Dia manipulatif gitu ya sama kamu ya. Itu kamu harus waspada karena orang-orang seperti itu bisa membuat karir kamu jatuh ya guys ya. Oke, selanjutnya apalagi sesuatu yang pernah atau bisa membuat karirmu jatuh itu mengenai ketidakseimbangan kamu dalam hidup ya. Jadi kamu tuh perlu keseimbangan dalam hidup ya guys. Kalau kamu tidak seimbang dalam hidup kamu, maka itu kemungkinan akan membuat karir kamu jatuh gitu ya. Artinya ketidakseimbangan itu ini berhubungan dengan the high priestess ya. Soal hubungan atau koneksi dengan Tuhan ya. Jadi ini juga warning buat aku ya. Aku juga perlu seperti ini gitu kan. Buat kalian juga ini penting banget ya buat kita semua bahwa kalau hidup itu kita harus seimbang. Kita tidak hanya mengejar materi ya guys, tapi juga perlu menjalin dan memelihara hubungan dengan Tuhan pencipta alam semesta ya. Itu jadi perlu keseimbangan. Kalau kita tidak seimbang ya guys, terlalu mengejar materi, mementingkan hal-hal duniawi dan kita lupa tentang ibadah, mengenai koneksi kita dengan Tuhan, maka kesuksesan, keberhasilan kita dalam karir itu tidak akan bertahan lama ya. Karena kita tidak seimbang ya. Hidup itu butuh keseimbangan guys. Makanya kan seperti ada artis atau orang terkenal atau populer, kenapa sih gitu kan karirnya cemerlang tapi kehidupan pribadinya gitu kan ada yang divorce ya kan, ada yang kena case gitu dan sebagainya kan. Itu karena salah satunya adalah ketidakseimbangan ya, karena ketidakseimbangan dalam hidup ya, terlalu mengejar material bisa juga ya, atau terlalu mengejar yang namanya popularitas gitu, tapi dia lupa hal-hal lain gitu, bidang-bidang lain gitu ya, yang penting juga yang perlu diperhatikan dalam hidup ya. Salah satunya nih koneksi dengan Tuhan yang sudah mutlak, absolut dan pasti gitu ya. Kita tidak bisa terlepas daripada itu, makanya kan dihadirkan namanya ada ajaran agama. Nah itulah yang membuat kehidupan kita itu menjadi lebih terarah, sistematis gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjauhkan diri ya dari yang namanya hubungan atau koneksi dengan Tuhan ya, hal yang bersifat spiritual ya, ketenangan jiwa, keterangan batin ya, kita perlu gitu ya. Jadi perlu keseimbangan. Kalau tidak seimbang maka karir tidak akan bertahan lama guys ya, suatu saat bisa jatuh ya. Makanya kan itu kenapa orang ya dia punya bakat bagus, talenta bagus, potensi memadai ya kan,
segala sesuatu yang baik gitu yang ada pada dirinya, kualitasnya yang mumpuni gitu, tapi kok dia kena masalah ya kan, ada kena case ya kan, ada yang jatuh karena bangkrut gitu kan, ada juga yang popularitasnya meredup gitu kan. Itu disebabkan salah satunya karena ketidakseimbangan ya dalam hidup gitu ya, terlalu mengejar hal yang bersifat ketenaran gitu, terlalu mengejar material gitu, tapi lupa hal-hal yang dibalik itu gitu ya, personal life-nya dia lupakan gitu kan, hubungan kepada sesama dia lupakan, hubungan kepada Tuhan dilupakan. Nah itu akibatnya cukup fatal gitu kan, imbasnya ya ke karir. Nah ya kan, jadi karirnya itu tidak berjalan mulus, atau misalnya kalau sudah di puncak itu bisa jatuh ya, atau kena masalah. Nah kayak gitu karena kurangnya atau tidak adanya keseimbangan. Jadi kita tuh perlu keseimbangan dalam hidup ini ya. Jadi kalau kita care sama hal yang bersifat materi seperti pekerjaan, tapi kita juga care dengan personal life kita, dengan hubungan kita kepada keluarga, dengan hubungan kita kepada sesama, dengan hubungan kita kepada orang-orang terdekat, dan yang paling penting adalah koneksi atau hubungan kita dengan Tuhan itu jangan sampai putus ya. Itu kenapa kita perlu seimbang agar karir kita itu tetap terjaga, tetap lancar ya, tetap bisa sukses bertahan lama. Nah gitu guys ya. Wah ini warning banget nih buat kita kalau misalnya belum terjadi ya. Ini warning ya buat kita. Kalau sudah kejadian pernah yang seperti ini, kenapa sih jadi jatuh? Kenapa? Coba kita cek, kita perlu refleksi diri, perlu koreksi diri ya. Apakah kita sudah seimbang nih dalam hidup? Atau jangan-jangan banyak hal yang belum seimbang gitu porsinya ya. Banyak yang hal yang terlalu mendominasi ya. Yang lainnya misalnya kurang porsinya. Nah itu perlu diseimbangkan. Begitu guys. Oke. Nah sekarang apalagi nih ya sesuatu yang pernah atau bisa membuat karir kita itu jatuh. Nah yaitu orang-orang. Lagi-lagi ya guys, ini hubungannya sama kayak orang-orang toksik ini ya. Nah orang-orang yang apa ya, kita terlalu berfokus sama orang-orang di sekitar kita. Maksudnya itu kita tidak terlalu fokus kepada karir atau suka show up ya guys. Nah seperti itu, suka show up ya, atau istilahnya tuh pamer. Nah itu juga itu juga bisa bikin lambat laun karir kita tuh jadi jatuh gitu ya, karena kita terlalu care sama hal-hal yang tidak penting ya, kurang penting ya, terlalu show up gitu ya, nunjukin kita misalnya punya prestasi sedikit atau sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah kita mudah puas gitu dengan sesuatu yang kita buat atau sesuatu yang kita miliki, lalu kita show up kepada orang-orang gitu kan. Nah itu salah satu attitude yang kurang bagus ya guys. Jadi itu juga bisa bikin karir kita tuh jatuh, lambat laun bisa seperti itu ya, karena kita itu semestinya ya diajarkan untuk semesta tuh pengen kita tuh rendah hati loh guys ya. Artinya seperti ilmu padi, semakin berisi kita tuh semakin merunduk gitu ya. Bukan bermaksud, bukan rendah diri itu beda, rendah hati sama rendah diri itu beda ya. Kalau rendah diri itu tidak pede ya, tidak percaya diri, bukan itu gitu. Tapi ini rendah hati, artinya kita tidak terlalu membanggakan diri gitu. Kita menjadi rendah hati itu seperti humble ya, atau rendah hati itu ya semacam kita misalnya berilmu atau kita punya sesuatu yang dibanggakan, tapi kita tetap sederhana gitu, tetap bersikap bersahaja, bijaksana. Nah itu maksudnya loh guys ya, karena sikap-sikap yang seperti itu yang semesta tidak suka ya, kalau terlalu over show up. Tapi beda lagi guys, kalau kamu berdagang atau kamu usaha ya, bukan bermaksud untuk show up ya. Masa kalau kamu jualan atau berdagang diam-diam, nggak mungkin kan. Nah promosi sih promosi ya kan, kita jualan apa segala macam kan, show juga kepada orang lain. Tapi itu beda dengan show up yang sengaja gitu, pengen membuktikan bahwa diri kita tuh hebat. Nah itu kan arahnya ke ego ya, itu sama memberi makan ego gitu biar egonya tambah besar. Nah itu nggak bagus guys ya.
Yang perlu kita lakukan adalah mengendalikan ego, bukan menambah ego atau memperbesar ego kita gitu, karena itu akan mengarah kepada kesombongan ya, arogansi, dan itu nggak bagus gitu loh guys. Nah kemudian juga hindari yang namanya gosip menggosip ya guys ya. Kalau kamu di lingkungan pekerjaan, nah itu jangan sampai kamu gosip menggosip, suka bergosip gitu. Kamu fokus aja sama kerjaan ya. Berinteraksilah seadanya sama teman-teman sekitar, sama orang-orang sekitar, jangan berlebihan, karena apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ceritakan sama mereka itu, kamu perlu waspada dan hati-hati, karena tidak semua orang itu bisa dipercaya. Kamu sampaikan A dan B, kamu bercerita A dan B, nanti beberapa dari mereka ya, teman-teman kamu atau orang sekitar kamu itu bisa jadi nanti membawa berita atau informasi yang kamu sampaikan menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan sebagainya gitu. Yang tadinya kamu ngomong A, B, dia A, B, C, D gitu kan. Jadi tambah banyak, artinya dilebih-lebihkan ya, bisa kejadian yang namanya fitnah, adu domba ya gitu, yang memicu pertengkaran gitu, perselisihan gitu ya. Kalau kamu misalnya kerja di suatu instansi ya kayak gitu. Jadi lebih baik tuh jangan terlalu banyak berbicara yang tidak penting ya, berbicara seadanya aja. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus mempercayai dirimu sendiri ya, itu paling penting ya, karena orang lain kan nggak tahu nih hatinya seperti apa, kamu belum tentu bisa mempercayai orang gitu kan, kalau kamu tidak tahu isi hatinya itu seperti apa. Jadi hati-hati ya guys dalam bersosialisasi, berinteraksi di dalam pekerjaan atau karir. Nah gitu, karena kalau kamu salah teman ya, ini juga tentang salah teman ya, hati-hati dalam salah pergaulan, salah teman itu pun bisa bikin karir jadi jatuh ya. Ya kalau misalnya salah satu teman ngajakin kamu bolos misalnya ya, nggak kerja atau berlaku curang gitu kan, itu kan hal negatif ya, yang tidak baik ya. Mungkin pada awalnya kan aman aja, tapi pada akhirnya itu nanti akan merusak atau menjatuhkan karir ya. Jadi hati-hati ya guys itu warning ya kalau belum terjadi gitu. Kalau udah kejadian ya jadikan pembelajaran dan jangan pernah melakukan itu lagi. Misalnya kalau kejadian udah pernah kamu berada di posisi itu gitu kan, segala sesuatu itu masih bisa diperbaiki kalau kita sadar, kita refleksi, kita perbaiki, maka kedepannya akan jauh lebih baik lagi begitu guys. Apalagi sesuatu yang pernah atau bisa membuat karirmu jatuh itu adalah ini, berasal dari interpersonal kamu. Nah yaitu kesedihan, mood yang tidak bagus ya, misalnya kayak murung, sedih, ada rasa penyesalan ya, mengingat masa lalu gitu loh. Itu mengeluarkan atau memancarkan aura yang negatif ya guys, kurang bagus ya. Jadi kamu harus selalu ceria guys ya, harus selalu ceria, bersemangat. Jangan sampai kamu bawaannya tuh sedih gitu ya, mudah sedih atau larut dengan perasaan itu, apa sih namanya, baper ya. Iya, nah baper juga bisa bikin karir jatuh guys ya. Jadi kamu harus profesional dalam bekerja ya, jangan sampai baper gitu terhadap perkataan orang ya, perkataan rekan kerja atau bos misalnya gitu, yang dapat menyinggung perasaan. Misalnya kamu kayak tersinggung terus dimasukkan dalam hati, lalu baper, lalu gimana gitu, bawaannya sedih gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu juga ya guys, ini juga warning ya. Jadi perasaan kamu ini juga yang negatif-negatif atau perasaan yang larut dalam kesedihan itu juga membawa dampak atau efek yang tidak bagus gitu bagi perkembangan karir kamu gitu ya. Kemudian masa lalumu juga, masa lalumu yang menghantui kamu atau menakut-nakuti kamu gitu. Mungkin kamu pernah diperlakukan tidak menyenangkan gitu kan, mungkin kamu masih keingat. Nah itu juga jangan dibawa guys pada lingkungan baru atau pekerjaan baru atau karir baru. Perasaan lama ya, memori lama yang tidak menyenangkan itu, karena itu akan mempengaruhi karir kamu atau pekerjaan kamu yang sekarang gitu. Nah itulah guys hal-hal atau sesuatu
yang pernah membuat atau yang bisa membuat karir menjadi jatuh gitu ya guys. Ini sebagai warning buat kita semua ya, kalau belum terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau udah kejadian, ini sebagai pembelajaran agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana, berpengalaman, berpengetahuan, sehingga kita tidak terjebak pada situasi yang sama. Begitu guys, oke? Sekarang kita reading ya, pesan dari kehidupan apa. Oh, ini dia. Ini udah aku shuffle juga ya. Ada self love ya guys. Today I love myself fully. I accept myself exactly as I am. I am able to recognize my own divinity and to appreciate the purity of my soul. I take the time to care for myself. I enjoy myself. I nourish myself. I'm kind to myself. I'm grateful for who I am. Oke, ini sangat berkaitan sekali guys ya, mengenai diri kamu sendiri ya. Kamu di sini perlu self love atau mencintai dirimu sendiri ya. Dan ini hubungannya dengan balancing atau balance atau keseimbangan ya. Kamu perlu seimbang dalam hidup kalau kamu memang benar mencintai dirimu sendiri ya. Kalau kamu tidak balance, tidak care dengan dirimu sendiri, berarti kamu tidak cinta sama dirimu sendiri. Bagaimana orang lain mau mencintai kamu, bagaimana orang lain mau menghargai kamu ya dalam konteks pekerjaan, kalau kamu saja tidak menghargai dirimu sendiri atau tidak mencintai dirimu sendiri gitu ya, dengan terlalu fokus sama sesuatu yang menurut kamu perlu kamu kejar sekali, tapi kamu melupakan hal yang personal, bersifat personal pada diri kamu, yaitu dengan merawat diri kamu, mencintai diri kamu ya. Merawat diri itu adalah salah satu bentuk mencintai diri sendiri ya guys. Merawat diri itu tidak hanya secara raga ya, badan gitu, tapi juga merawat jiwa loh guys. Jiwa kamu tuh perlu dirawat ya, dan itu berhubungan dengan karakter atau attitude, sikap, perilaku ya, manner gitu kan, etika, adab, itu pun juga perlu perbaikan ya, perlu kepedulian, perlu apa namanya ini, perlu dibentuk gitu ya, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Itu gimana gitu kan. Nah, di sini kamu pesan kehidupan buat kamu itu self love ya. Kamu penting banget buat mencintai diri kamu sendiri, yaitu dengan cara merawat segala sesuatu yang berkaitan dengan dirimu gitu. Jadi kamu jangan terlalu mengejar materi atau mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, tapi kamu lupa sama dirimu sendiri, lupa untuk mencintai dirimu sendiri. Jangan sampai gitu ya guys. Tapi kamu perlu penting prioritaskan diri kamu, prioritaskan kepentingan kamu. Itu bukan bermaksud egois ya guys. Kita care sama orang, tapi jangan lupa dengan diri sendiri. Kita care dengan pekerjaan, tapi jangan lupa dengan kebutuhan diri sendiri ya. Maksudnya begitu loh. Jangan pernah lupa sama diri sendiri ya. Pada ada waktunya kita istirahat gitu kan. Itu kan termasuk self love ya guys. Misalnya kamu kerja, kamu terlalu mengejar pekerjaan, popularitas, tenar, jabatan, tapi kamu lupa gitu bahwa kamu tuh perlu istirahat, badan kamu tuh perlu istirahat, badan kamu tuh butuh istirahat. Nah, kamu lupa itu, berarti kan tidak mencintai diri sendiri ya kan. Tapi kalau kamu bisa seimbang, kamu bekerja, ada waktunya kamu kerja ya kerja, tapi ada waktunya kamu istirahat ya istirahat, ada waktunya kamu bersantai ya bersantai, ada waktunya kamu refleksi diri ya refleksi diri, ada waktunya kamu relaksasi ya relaksasi gitu, ada waktunya kamu meditasi ya meditasi, untuk menenangkan diri, pikiran gitu loh guys maksudnya ya. Dan ini self love ini hubungannya dengan keseimbangan, balancing atau balance dalam hidup kamu gitu ya. Self love ini juga ada hubungannya dengan ini, mood kamu ya, perlu dijaga, perlu dipelihara agar kamu tuh jangan sedih ya, jangan berkecil hati, bersusah hati, karena itu energinya negatif, auranya nanti gelap ya kalau kamu selalu bersedih. Nah, jadi itu perlu dikontrol, dikendalikan gitu ya, dikurangi, dihilangkan kalau perlu ya. Harus ceria, harus semangat ya, menyongsong kehidupan gitu. Oke.
Oke, ini self love juga ada hubungannya dengan Three of Cups ya, dengan sosialisasi bersama dengan orang-orang sekitar. Jadi kamu jangan mau dikontrol sama orang-orang ya, terutama nih orang-orang yang toksik. Kamu jangan mau dikontrol. Kalau dikontrol sama mereka ya itu bisa bikin karir jatuh ya. Dalam ruang lingkup pekerjaannya bisa bikin karir jatuh atau hancur gitu loh. Ya, self love ini juga apa ya? Ibadah itu termasuk self love ya, artinya kita memelihara diri, kita membentuk hubungan atau koneksi dengan Tuhan ya. Tempat kita bersandar kan sejatinya adalah Tuhan ya. Self love berikutnya ini ya ibadah gitu kepada Tuhan ya, penting juga, itu termasuk salah satu bentuk self love atau mencintai diri sendiri ya. Kita tidak bisa apa ya namanya menjalankan kehidupan kita gitu tanpa yang namanya keterlibatan kita kepada Tuhan pencipta alam semesta ya. Jadi semuanya ini ya, sesuatu atau hal-hal yang bisa bikin karir kamu jatuh ini ya, sangat berkaitan dengan dirimu sendiri ya. Jadi yang menentukan ya karir kamu bersinar atau jatuh ya, cemerlang atau hancur itu adalah dirimu sendiri, yaitu diawali dengan self love ya. Dengan kamu mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah bisa dikontrol oleh orang lain. Hidupmu tidak akan dikontrol oleh orang lain, tapi kamu sendiri yang kontrol ya. Kamu sendiri yang menguasai diri kamu sendiri yang menguasai kehidupan kamu. Nah gitu guys. Dengan kamu self love ya guys, maka kamu bisa menyeimbangkan kehidupan kamu. Dengan begitu energi yang terpancar pun akan sangat positif, dan itu akan membentuk karir kamu yang sukses, cemerlang, dan bersinar gitu loh guys ya. Oke, ini aja untuk pesan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan menuju ke file kedua. Hai guys, sekarang aku sudah bersama dengan file kedua. Siapa yang pilih file kedua? Yang pilih file kedua yaitu bunga mawar putih. Cantik juga ya. Nah, sekarang kita mulai reading. Ya, ini ada pesan kehidupan. Oke, di sini sama ya. Cardnya ada 5 cards ya. Oke, pertama ada Knight of Cups. Lalu ada 2 of Wands. Next ada 4 of Swords. Ya, 4 of Swords. Lalu ada 3 of Swords. Kemudian the Magician. Oke, file kedua ini ya, energi zodiak yang kencang itu ada Cancer ya, Pisces, Scorpio, kemudian ada Aries, Leo, and Sagittarius. Lalu ada Gemini, Libra, and Aquarius ya. Itu zodiak yang mendominasi ya untuk file kedua ini ya. Kalau kamu bukan berzodiak di antara yang aku sebutkan tadi, bukan berarti ini file readingan bukan buat kamu, bukan berarti bukan buat kamu ya, tetapi ini bisa jadi resonate ya kalau kamu mengalaminya. Berarti kamu berada di energi zodiak tersebut ya. Oke guys. Nah, sekarang kita mulai reading. Sesuatu yang pernah atau bisa membuat karirmu jatuh itu dimulai dari ini, Knight of Cups ya. Dari seseorang ya, entah itu kamu masih bersama orang ini atau bukan ya, sepertinya pasangan atau kekasih ya. Mungkin aja kamu, beberapa dari kamu ini pernah punya pasangan atau kekasih yang manipulatif ya, seseorang yang overprotective ya, kemudian seseorang yang memanfaatkan kamu ya. Bisa jadi seperti itu karena beberapa pasangan yang aku rasakan di sini pasangannya itu toksik ya. Beberapa dari kamu itu punya pasangan yang toksik gitu ya, yang suka ikut campur dalam urusan karir atau pekerjaan atau usaha kamu. Misalnya kalau di bidang usaha dia suka
minta bantuan ke kamu untuk memenuhi kebutuhannya atau minta bayarin bills-nya dia atau tagihannya dia gitu ya. Kemudian dalam beberapa pekerjaan ada pasangan yang toksik yang terlalu overprotective dan jealous gitu. Jadi ketika kamu bersama dengan partner kamu sedang membahas pekerjaan, dia ngikut gitu ya. Atau dia seperti jealous gitu ya, cemburu, sehingga ada saja gitu sesuatu atau hal yang dia permasalahkan ke kamu sebagai ungkapan bahwa dia tidak suka dengan partner kamu karena dia cemburu gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi atau berdampak pada karir kamu ya. Jadi karir kamu tuh seperti terganggu gitu ya, dan akhirnya itu bisa bikin karir kamu jatuh gitu ya. Nah, kalau kita punya pasangan yang pengertian, yang satu paham atau satu frekuensi atau satu vibrasi, maka dia akan support kita gitu ya, selalu mendamping kita dimanapun kita berada gitu ya. Dia kasih kita kepercayaan dan kebebasan juga untuk berkarya, bekerja gitu ya, tanpa membatasi gitu ya. Dia mengerti dengan profesionalisme pekerjaan gitu. Itu kalau pasangan yang satu vibrasi ya sama kamu, satu frekuensi. Nah, beda halnya dengan pasangan yang toksik. Dia tidak mau tahu dan dia tidak akan mau mengerti apapun alasannya gitu ya. Dan ini tidak bagus ya untuk kamu melibatkan hubungan urusan asmara dengan pekerjaan. Makanya kamu perlu profesional ya untuk mempertahankan pekerjaan atau karir kamu gitu. Tapi kalau kamu punya pasangan yang seperti ini ya, perilakunya gitu kan, karakternya ya yang over ya, berlebihan gitu, overprotective ya, dan segala sesuatunya over lah, banyakkan drama gitu ya, bikin drama. Itu bisa mempengaruhi karir atau pekerjaan kamu ya guys. Nah, ini salah satu sesuatu yang pernah atau bisa membuat karir kamu jatuh ya. Aku rasa ini beberapa dari kamu sudah ada yang pernah punya jenis pasangan yang seperti ini, yang toksik ya, yang ada yang sampai menghancurkan karirnya gitu kan. Nah gitu ya. Kalau pasangan yang bagus itu dia yang support kita, dia yang selalu berada bersama kita walaupun kita berada di titik terendah kita gitu. Dia selalu ada, menolong, merangkul, bahkan membantu kita gitu kan. Nah, itu kalau pasangan yang bagus ya karakternya, maka itu sebagai support system kita gitu dalam kehidupan, terutama kehidupan asmara ya. Dan itu juga berimbas pada kehidupan dalam pekerjaan atau karir gitu kan ya. Jadi setiap bidang dalam kehidupan ini ya, setiap fondasi dalam kehidupan itu saling berhubungan guys ya, saling terkoneksi, yaitu mengenai pekerjaan atau karir gitu, itu akan terhubung atau terkoneksi ya dengan hubungan atau relasi, kemudian terkoneksi lagi ya dengan finansial atau keuangan. Itu saling terkoneksi semuanya ya guys. Itu kenapa kita perlu sekali hubungan yang sehat ya. Kalau kamu membina hubungan, binalah hubungan yang sehat, carilah pasangan yang pengertian, yang suportif, yang baik, yang bagus buat kamu, yang mendukung, yang tidak toksik. Maka itu akan membantu kamu dalam membangun usaha atau karir kamu, sehingga usaha, karir atau pekerjaan kamu bisa melejit ya, melesat gitu, maju dan berkembang. Nah, seperti itu guys ya. Hati-hati dan waspada dalam mencari pasangan kekasih atau pasangan hidup ya, karena itu akan berpengaruh dan juga menentukan kesuksesan kamu, baik itu dalam hubungan maupun dalam karir atau pekerjaan. Oke guys, lalu apalagi yang pernah atau bisa membuat karir kamu jatuh, yaitu Two of Wands ya, mengenai partner kerja ya, kemudian kreativitas dan usaha atau kerja keras. Nah itu ya, kalau kamu punya partner kerja yang tidak sepaham ya, atau ada kesalahpahaman ya dengan rekan kerja, itu pun bisa membuat karir kamu ya
jadi jatuh ya, berimbas ke karir kamu ya. Karena dengan adanya kesalahpahaman di antara rekan kerja atau partner kerja, maka kerjaan kalian itu tidak beres-beres gitu, tidak selesai-selesai. Yang ada hanya terjadi perselisihan ya. Nah, ini disebabkan karena ego masing-masing gitu. Jadi untuk mengatasinya, solusinya adalah kendalikan ego masing-masing ya. Terkadang kita perlu mengalah, tapi bukan berarti kalah ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara mencapai tujuan dari suatu proyek atau pekerjaan yang ingin kita capai gitu ya guys. Jadi perlu sekali untuk mengendalikan ego masing-masing ego ya ketika kita bekerja sama dengan orang lain ya. Karena kalau kita tidak toleran gitu ya, sama-sama keras ya di antara partner kerja ya, baik kamu atau dia atau beberapa orang gitu kan, maka solusinya nggak ketemu, pekerjaannya nggak selesai ya. Jika suatu proyek itu menurun hasilnya, otomatis kan karir kamu akan turun juga ya kan, dan itu bisa bikin karir jatuh jadinya ya. Nah gitu guys ya, ini masalah kerjasama ya, perlu sekali buat kamu membina hubungan yang baik dengan rekan kerja atau partner kerja ya, sesama pekerja itu perlu sekali membina hubungan yang baik dan rukun gitu ya. Terkadang kita juga bisa kan menemui rekan kerja yang tidak sepaham ya, bahkan toksik gitu ya, yang maunya apa namanya, ada juga yang malas-malasan nggak mau kerja gitu, tapi menyuruh atau meminta kita yang banyak kerja atau memberikan kontribusi atau banyak terdominasi gitu kan, dia kasih kerjaannya ke kita gitu, dia santai gitu. Ada yang seperti itu rekan kerja guys ya, jenisnya ya. Tapi ada juga rekan kerja yang tidak mau ide atau gagasan dari kita gitu ya, maunya dari dia aja, seolah-olah dia itu yang mendominasi semuanya gitu, jadi kita nggak punya kontribusi. Nah itu juga ada yang jenis seperti itu ya guys ya. Nah jadi perlu dipahami, dipelajari ya, dicarikan solusinya gitu, bagaimana cara mengatasi ya partner kerja yang seperti itu, yang keras kepala, yang egonya tinggi atau besar gitu kan. Kita hanya berusaha untuk bisa apa ya, mencapai tujuan dalam pekerjaan. Jadi fokuslah kepada tujuan ya, tujuan dari apa yang ingin dicapai gitu dalam suatu proyek ya. Jadi jangan terpacu ya, atau terpicu ya, atau terpancing secara emosional gitu ya dengan tingkah lakunya ketika dalam bekerja ya, susah diajak kerja sama ya. Jangan terfokus ke situ, tapi fokuslah terhadap pencapaian atau tujuan yang ingin dicapai ya dalam suatu pekerjaan atau kerjasama di antara kamu dan orang tersebut gitu ya guys. Hati-hati ya, terkadang kita tidak bisa memilih yang namanya partner kerja ya, kadang-kadang ditentukan oleh atasan gitu kan. Nah jadi kita perlu sekali ya untuk bisa memposisikan diri gitu ya dalam bekerja sama ini ya guys. Kemudian masalah kreativitas, kamu juga perlu mengeluarkan kreativitas kamu ya. Kreativitas ini kalau kamu bekerja sendiri gitu ya, secara individual, nah maka maksimalkanlah kreativitas kamu. Karena kalau tanpa kreativitas kamu bekerjanya secara monoton ya, maka itu akan bikin karir kamu juga jatuh ya, karena nggak ada perkembangan gitu loh kan. Sementara yang lain kan misalnya ada perkembangan, ada ide-ide baru gitu, makanya dia atau orang lain bisa berkembang gitu kan. Kalau punya usaha sendiri misalnya, produknya yang kayak gitu-gitu aja gitu kan, orang kan bosan gitu karena terlalu monoton ya kan. Ada baiknya ya untuk bisa mengembangkan kreativitas kamu ya, untuk meningkatkan karir kamu. Jadi jangan stuck, jangan berdiam diri, cari, gali terus ide atau gagasan terbaru agar kamu bisa berkreativitas. Dengan begitu kamu akan menghasilkan inovasi yang bisa mendukung dan menunjang karir kamu agar bisa melejit gitu loh guys ya. Kemudian kerja keras. Nah kerja keras ini ya kalau kamu berhenti bekerja keras artinya puas dengan hasil yang kamu capai, tapi kamu nggak mau maju lagi gitu, ya udah stuck sampai di sini aja, udah cukup puas. Nah itu juga bisa bikin karir kamu jadi jatuh. Kenapa guys? Karena kita hidup itu ya, apalagi dalam karir itu selalu kita itu perlu memperbaharui pekerjaan kita
ya, mendapatkan ide-ide cemerlang untuk bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Dan itu diperlukan kerja keras guys ya. Kalau kamu malas-malesan, nggak mau kerja, atau misalnya puas dengan hasil yang sebegitu aja, nah itu lambat laun nanti karirnya akan jadi jatuh gitu kan. Nah yang namanya kita mendapatkan sesuatu itu terkadang mudah guys, tapi untuk mempertahankan sesuatu itu tidak mudah ya. Kalau kamu bisa berprestasi itu adalah hal biasa guys, tapi jika kamu bisa mempertahankan prestasi itu, karya itu, hasil itu ya, dengan selalu stabil, baik-baik, bahkan bisa meningkat lebih baik, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah begitu guys ya. Jadi harap bijaksana guys ya. Semuanya mengenai keberhasilan, kesuksesan kamu dalam berkarir itu tergantung dari kerja keras kamu juga ya. Jadi jangan berpuas diri ya dengan hasil yang telah kamu lakukan. Upgrade terus, update terus ya. Baik itu potensi kamu maupun hasil karya kamu. Oke. Sekarang sesuatu yang pernah atau bisa membuat karir kamu jatuh itu apalagi ya guys. Nah, nih, seseorang yang licik ya, seseorang yang bermain drama ya, itu juga kamu harus hati-hati ya. Seseorang yang bermain drama, yang licik, yang manipulatif juga sepertinya itu bisa bikin kamu karirnya jadi jatuh ya. Sepertinya di sini ada sebagian kecil yang udah mengalami ya. Pernah kayak dimanipulasi, entah itu teman sendiri atau orang-orang dalam pekerjaan gitu ya. Orangnya cukup pintarnya itu tapi pintar licik ya, kayak gitu loh, memanipulasi kamu. Nah anggap aja itu sebagai pembelajaran ya kalau emang udah kejadian, dan jangan sampai terjadi lagi di hari-hari berikutnya gitu ya, karena kamu perlu strategi yang tepat untuk mengatasi atau menghadapi orang yang seperti ini guys. Kalau dia licik maka kamu perlu cerdik ya, kamu harus lebih cerdik daripada orang ini gitu ya. Jadi kamu nggak perlu guys ya mengatakan kekecewaan kamu, kekesalan kamu, amarah kamu sama orang ini, nggak perlu ya. Kamu sudah cukup tahu, oh orangnya kayak gini, oh strateginya begini, oh keburukannya begini, oh kelicikannya begini. Berarti aku harus bikin strategi baru bagaimana supaya aku bisa lepas dari strategi niatnya ya, strategi atau niatnya yang tidak baik ke aku gitu ya. Kita cukup menghindari untuk melepaskan diri gitu ya, agar tidak dikontrol sama orang ini ya. Karena tujuannya orang ini mengontrol kita gitu ya, karena untuk kepentingan pribadinya sendiri gitu, bukan untuk kepentingan pekerjaan ya. Orang ini terlihat sangat-sangat egois ya. Ya, jadi harus hati-hati, waspada dengan orang yang egois, waspada dengan orang yang manipulatif ya. Karena mereka itu tukang kontrol ya, suka mengontrol orang lain gitu ya. Nah itu bisa bikin karir kamu jatuh juga, karena orangnya bisa menjatuhkan kamu gitu, entah itu di hadapan bos gitu ya, di hadapan pimpinan atau ketua kamu gitu kan ya. Karena dia pengen dia yang apa sih namanya, dia yang nomor satu gitu, orang yang nggak mau kalah gitu kan. Ada yang seperti itu kah? Punya ini partner kerja ya, biasanya dalam bidang apapun pekerjaan pasti ada orang-orang tipe yang kayak gini, dan itulah tantangannya buat kita ya guys ya. Kalau dia licik maka kamu harus cerdik ya. Jadi segala sesuatu itu nggak perlu dengan emosi, amarah, kekerasan ya, jangan sampai kayak gitu juga. Kita cukup tahu aja, oh gini tipenya gitu kan. Nah solusinya gimana cara menghadapi dia misalnya seperti ini, manipulatifnya ya, maka kamu perlu menyiapkan strategi yang begini untuk antisipasi. Nah begitu, jadi kamu tidak akan terbodohi ya, bahkan kamu itu bisa satu langkah di depan dia gitu kalau kamu cerdik mengatasi orang ini ya. Itu orang ini memang ada sih yang biasanya kan orang-orang dalam lingkungan kerja itu yang suka menjatuhkan orang lain tuh kan pasti ada ya guys. Ya jadi harus waspada aja, oke? Nggak perlu marah dia guys, tapi kamu cukup tahu aja dan siapkanlah strategi agar terhindar dari kelicikannya. Cukup itu guys ya, don't worry. Oke, next, apalagi sesuatu yang
mungkin saja pernah ini ya, atau bisa membuat karir kamu jatuh. Nah, ini ada Three of Swords, yaitu rasa sakit hati ya. Jadi kalau kita bekerja itu jangan bekerja dengan rasa sakit hati atau keterpaksaan juga guys, jangan ya, karena itu bisa bikin karir kamu jadi jatuh ya. Bekerjalah dengan ceria, dengan semangat ya, dengan hati yang tulus dan ikhlas ya, karena di sini aku merasakan bahwa beberapa dari kamu itu pernah sakit hati, entah itu sakit hati karena punya masa lalu yang buruk ya, punya traumatis dalam lingkungan pekerjaan atau apapun gitu ya. Kamu perlu healing dulu ya guys, agar rasa sakit hatimu ini bisa terobati gitu, sehingga kamu ketika masuk ke dalam lingkungan pekerjaan baru, maka kamu akan fresh ya, kamu akan menjadi individu yang baru ya, memiliki semangat baru, keceriaan baru, kebahagiaan baru, dan itu menarik hal-hal baik ya yang datang dalam dirimu ya, terutama dalam lingkungan pekerjaanmu. Jadi kerja jadi enak, nyaman gitu kan, karena kamu merasa plong, lega, nggak ada beban ya. Ini sepertinya ada beban, beberapa kamu pernah disakitin ya, pernah terluka, entah itu hubungan asmara atau seseorang dalam lingkungan pekerjaan, entah itu bos atau atasan itu berkata kasar ya, atau teman pekerjaan gitu, sepekerjaan ya, satu kerja gitu, pernah berkata yang nggak menyenangkan gitu, menyakitkan. Nah, itu dimaafkan ya guys, dan bukalah lembaran baru ya, agar kamu bisa bekerja dengan tenang dan damai ya. Jangan memendam amarah, apalagi dendam, itu nggak baik ya guys ya. Kamu perlu healing ya, agar kamu bisa mendapatkan karir yang lebih cemerlang ke depannya ya, dan tidak jatuh gitu. Kalau kita itu menyimpan hal buruk ya dalam diri kita, terutama dalam hati kita, seperti rasa sakit hati, dendam, itu kan hal negatif dan hal buruk ya guys. Itu bisa berpengaruh kepada karir kita guys. Lambat laun nanti karirnya akan jatuh kalau kita tetap mendam hal-hal buruk. Jadi hal-hal buruk itu harus disingkirkan, gantilah dengan hal-hal yang baik, maka karir kamu pun bisa survive ya dengan jangka waktu yang lama gitu kan, karena kamu akan memancarkan energi yang baik gitu kan. Jadi seperti ini juga termasuk energi loh guys ya, energi yang keluar dari dalam diri kita. Karena kalau kita ada menyimpan rasa sakit hati, dendam, amarah, itu bawaannya tuh pengen marah ya, seperti ya karakter orang yang temperamen gitu, dikit aja kita tersinggung, dikit aja kita marah. Nah, itu bikin karir kita jadi jatuh guys. Kenapa? Kalau kita misalnya punya usaha, kita suka marah-marah, orang nggak akan jadi customer kita guys gitu, karena pelayanannya buruk gitu kan. Kita dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngamuk misalnya, seperti itu kan. Nah, jadi kan orang kapok gitu misalnya belanja di tempat kita atau beli produk di tempat kita gitu, karena pelayanannya nggak bagus katanya kan, padahal customer ini nggak tahu apa-apa. Tapi karena kita menyimpan ini tadi, Three of Swords, rasa sakit hati segala macam ya, yang hal-hal buruk itu memancarkan energi yang negatif gitu, makanya harus disingkirkan. Dan itu adalah salah satu atau sesuatu yang bisa bikin suatu karir itu jatuh gitu. Jadi harus waspada ya guys. Oke, yang terakhir, sesuatu yang mungkin saja pernah ya atau bisa bikin karir kamu jatuh itu magic ya guys. Ini yang terakhir, magic ya. Hati-hati dengan magic ya guys. Ya, magic itu memang ada loh guys, magic itu ada ya, kita nggak bisa menampik. Memang dimensi kita ini kan tidak hanya dimensi kita sebagai manusia ya, tapi ada makhluk yang tidak kasat mata juga kan. Nah, itu bisa gangguin guys ya. Magic itu entah berasal dari mana aja, bisa berasal dari mana aja ya guys. Bisa kiriman gitu kan, bisa juga berasal dari tempat-tempat yang memang ada horor gitu kan guys ya. Nah, jadi hati-hati dengan magic. Magic ini adalah salah satu atau sesuatu yang bisa bikin atau membuat karir kamu jadi jatuh ya. Nah, jadi kamu perlu sekali untuk membersihkan ruangan kamu ya, tempat kamu bekerja itu perlu bersih. Karena kalau kita bersih ya guys, biasanya makhluk-makhluk yang seperti itu, makhluk-makhluk astral, nggak suka mendekat dia ya. Kalau kita tuh bersih ya, lingkungan tuh bersih segala macam ya, rapi gitu. Dia suka yang tempat-tempat yang kotor, suka tempat-tempat yang berantakan, yang gitu-gitu deh ya biasanya ya. Dia mana suka yang bersih-bersih gitu, nggak suka ya. Coba deh
kamu kalau misalnya ke tempat yang bersih sama ke tempat yang tidak bersih, kamu suka yang mana? Otomatis kan kita sebagai manusia suka estetika ya, suka keindahan gitu. Pasti kita suka kan tempat yang menghadapi magic ini ya guys, ya harus banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu terkoneksi ya dengan Tuhan dan alam semesta agar kita dilindungi oleh Tuhan gitu ya, agar magic ini nggak kena gitu kan. Ya beberapa sih di sini aku merasakan ada yang pernah mengalami ini ya, dikirimin gitu ya, semacam magic kayak gini gitu kan. Ada beberapa yang pernah gitu kan, karena ya biasanya kan ciri-cirinya tuh banyak ya guys ya, terdengar suara aneh gitu kan, bau-bauan kan, tanpa disengaja gitu kan. Nah itu yang hal-hal mistis itu memang ada sih guys ya, hal-hal yang seperti itu ya, yang magic kayak gini ya. Makanya kita harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan aja ya, minta kepada Tuhan agar kita selalu bisa dilindungi ya dari hal-hal yang seperti ini. Kita nggak tahu kan niat hati atau hati seorang itu seperti apa ya, apalagi yang punya rival atau enemy gitu kan. Nah biasanya kan kalau nggak mempan gitu kan, jalan depan biasanya jalan belakangnya kayak gini kan. Ini jalan yang sangat tidak baik dan buruk ya guys, kalau orang-orang melakukan hal ini gitu ya, untuk merebut sesuatu gitu atau menjatuhkan orang lain. Itu udah nggak benar itu ya, dan ini bisa bikin jatuh ya karirnya. Atau ya guys, ini vice versa sih sebenarnya. Atau ya ada juga sih aku ngerasa di sini beberapa dari kamu suka yang apa ya, ini vice versa ya, ada juga yang suka yang minta-minta gitu ya ke orang gitu, yang bisa yang ya supaya laris gitu ya, apa dagangannya, produknya supaya laris, diapa-apain gitu kan, dikasih air ini itu juga sebaiknya nggak perlu yang seperti itu ya guys. Jangan minta-minta sama orang-orang, sama manusia gitu, mintanya ke Tuhan aja guys ya, lebih baik ke Tuhan aja ya. Kalaupun mau yang seperti itu, baca doanya doa sesuai dengan agama masing-masing gitu kan, tapi mintanya ke Tuhan gitu. Jadi jangan bepergian atau minta-minta ke tempat orang-orang yang ya bisa dibilang kan biasanya orang sebut orang pintar lah gitu kan, atau orang yang tahu magic gitu ya, biar laris apa. Nggak perlu guys yang seperti itu, nggak perlu, karena itu salah satu atau sesuatu yang bisa bikin karir jadi redup atau jatuh nantinya gitu. Nggak jatuh yang sekarang gitu, enggak, dia pasti ada prosesnya guys ya. Jadi kalau kita punya niat atau sesuatu yang salah dari awal, itu pasti nggak akan bisa survive lama guys ya. Kalau sudah salah niatnya gitu ya, nggak bisa survive lama ya. Kalau niat kita benar, maka itu bisa survive lama ya, usaha, karir, pekerjaan kita ya, tergantung niat kita gitu. Niat kita tuh apa. Kalau mau minta sesuatu langsung ke Tuhan aja, berdoa. Kalau misalnya beragama Islam tuh sholat tahajud kayak gitu loh guys ya. Kalau mau baca-baca doa, misalnya dengerin kayak lantunan apa ayat suci kayak gitu loh guys, muterin MP3 ayat-ayat suci gitu kan. Nah itu juga memperbagus ya yang namanya lingkungan kerja gitu kan, biar auranya positif. Jadi nggak perlu yang minta-minta air ke orang-orang terus kayak di di apa tuh, ditabur-tabur biar laris apa ya. Jangan sampai yang kayak gitu juga loh guys. Kita nggak tahu kan apa sih yang dikasih itu kan. Nah jadi lebih baik, yang terbaiknya itu minta ke Tuhan ya, ke Tuhan langsung sesuai dengan agama kalian gitu kan. Nah ya gitu guys ya. Jadi niat kita tuh harus benar gitu. Kalau kita memang ada yang bilang kan ini namanya ikhtiar gitu kan, namanya juga usaha. Benar, ikhtiar, usaha, tapi yang positif, yang baik ya. Yang baiknya tuh apa? Ya ke Tuhan. Ya minta segala sesuatu itu ke Tuhan, jangan ke orang-orang, jangan ke manusia. Itu aja sih guys ya. Nah oke, ini aja ya guys ya, pesan buat file kedua ya. Kalau kita udah tahu yang seperti ini ya guys, kita kan bisa jadikan ini sebagai warning ya, peringatan buat kita agar kita nggak salah langkah ke depannya gitu guys. Oke, sekarang kita akan reading pesan dari kehidupan ya buat file kedua.
Oke guys, ini pesannya, mastering of my life. I dedicate my strength to the divine within me, aligning myself with the true sovereign of my life. My ego steps aside as I listen to my inner voice and act in accordance with the truth I hear. In this way, I become the master of my life. I live in abiding humility, Christ, and love for the glory of God. Nah, ini udah jelas ya guys ya, bahwa yang menguasai kehidupan kita itu adalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita dikuasai oleh orang lain ya. Dan di sini jelas nih, segala sesuatunya itu harus ke Tuhan. Nah, ya kan? Mulai dari humility, Christ, love, for the glory of God. Nah, semuanya kan ke Tuhan gitu. Nih hubungannya dengan magician. Makanya minta segala sesuatu itu ke Tuhan, jangan ke orang ya, jangan ke orang-orang, ke manusia gitu ya. Minta keberkahan, minta keberlimpahan, minta rezeki, minta hubungan yang baik gitu kan. Hubungan karir, kemakmuran, kedamaian jiwa itu ke Tuhan mintanya ya guys. Jadi lupakan saja untuk minta ke manusia, nggak boleh ya, karena manusia kan adalah ciptaan Tuhan ya. Manusia, nobody is perfect, nggak ada seorang pun yang sempurna ya, except God, kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang sempurna. Only God is perfect in this universe. Oke. Nah ya, kemudian ini master of life, kuasai kehidupanmu. Artinya jangan sampai kita dikontrol oleh emosi kita ya. Karena emosi itu jalan apa tuh, makhluk astral atau energi kegelapan yang mudah menguasai. Jadi kalau kita orangnya pemarah, temperamen ya guys, itu mudah sekali guys makhluk-makhluk astral itu nempel ya. Jadi kendalikan emosi ya. Makanya ini pesannya, kuasailah kehidupanmu. Jangan sampai ya ego kita itu tidak terkendali, dan jangan sampai kita dikendalikan oleh orang-orang toksik ya. Juga jangan sampai kita tidak mampu mengendalikan emosi kita gitu ya. Jadi sangat penting sekali ini pesannya, kuasailah kehidupanmu. Artinya kamu perlu menguasai segala hal yang berhubungan dengan hidupmu, termasuk dirimu sendiri. Jangan sampai kamu disetir sama orang ya. Jangan sampai kamu dikendalikan sama orang ya. Nanti kalau dikendalikan sama orang atau dikontrol orang, akhirnya kamu akan termanipulasi. Itu jangan sampai ya, jangan sampai dimanipulasi oleh orang lain. Jadi kamu perlu mendengarkan suara hati kamu dan bertindaklah sesuai dengan apa yang menurut hati kamu itu benar gitu ya. Karena biasanya kalau hati, intuisi kamu gitu mengarahkan kamu kepada hal-hal yang baik, kebajikan ya, kebaikan, maka itu sesuatu yang benar ya, bila hal-hal baik itu ya. Jadi dengarkan gitu, intuisi kamu inginnya apa, hal baik atau tidak baik. Kalau hal baik itu adalah suatu hal yang benar, yang memang berasal dari cahaya Tuhan ya. Kalau misalnya sesuatu yang tidak baik, nah itu berarti dari kegelapan ya. Jangan didengar, jangan diikuti sesuatu yang meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu jangan didengar ya, karena kita ini hidup dalam dunia pasti kita akan digoda, terutama digoda oleh hal-hal yang tidak kasat mata itu kan. Nah, makanya itu kenapa kita perlu mendekatkan diri atau terkoneksi, terhubung dengan semesta ya, dengan Tuhan, agar kita bisa dilindungi atau terlindungi gitu ya. Dengan kamu mampu mengendalikan dirimu sendiri, emosi kamu, ego kamu, maka kamu pun akhirnya bisa menguasai kehidupan kamu secara total, sehingga kamu bisa menjalani kehidupan ini dengan damai ya. Setiap orang itu memiliki kekuatan ya, kamu pun punya kekuatan ya, kekuatan untuk bisa mengendalikan kehidupan kamu sendiri gitu guys ya. Nah, dengan kamu menguasai kehidupan kamu, maka kamu bisa bebas dalam berkreasi, bekerja gitu ya, dan bisa melakukan apa saja yang kamu mau selama itu positif gitu ya. Dan kamu juga akan bisa mengatasi masalah kamu, terutama dalam partner
atau dalam bersosialisasi ya, dalam berinteraksi dengan partner kerja kamu gitu ya. Nah, dengan menguasai kehidupan kamu ya guys, otomatis kamu akan tahu mana yang baik, mana yang benar, sehingga kamu bisa nih memilah dan memilih orang mana yang pantas atau layak masuk ke dalam hidupmu dan mana yang tidak gitu, sehingga kamu akan terhindar dari orang-orang toksik ya, terhindar dari orang-orang yang berniat tidak baik ya, terhindar dari pasangan yang tidak berniat tulus atau tidak berniat baik buat kamu gitu kan. Nah, itu kuncinya adalah penguasaan dari kehidupan kamu sendiri yang berawal dari kontrol atau pengendalian diri kamu sendiri gitu loh guys ya. Oke, ini aja pesannya ya buat kamu file kedua. Oke guys, demikian ya readingan kali ini. Aku ucapin terima kasih banyak loh buat kamu yang sudah subscribe, yang sudah berkunjung, yang sudah berkomentar, sudah like. Aku ucapin terima kasih ya. Subscribe ya guys, untuk kamu yang belum subscribe ya, jangan lupa support channel aku, Rajkumari Taratipato. Sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. See you.